Lagi dan lagi di era Prabowo kita bisa menyaksikan teman-teman, di mana koruptor, di mana penyalahgunaan hutan semua tertangkap dan terbuka secara gamblang dipublikasikan. Hanya di era Prabowo teman-teman. Ini baru-baru ini ada penyalahgunakan kawasan hutan lebih daripada 80 hektar lebih, dan penyalahgunaan wewenang kawasan hutan senilai 6 triliun lebih. Dari sini kita paham teman-teman, dari sini kita paham betapa ngerinya negeri kita pada saat itu. Ya, penyalahgunaan kawasan hutan memang akan membawa petaka dan bencana. Tetapi teman-teman, jangan sampai kita tergoda berapapun itu uangnya, karena ketika bencana itu tiba semuanya akan sirna. Jadi buat teman-teman jangan takut di era Prabowo ini. Di provinsi kalian bisa kalian cek masing-masing apakah ada penyalahgunaan kawasan hutan. Jika ada, viralkan saja teman-teman, jangan takut. Ya, karena ketakutan kalian justru itu akan membawa bencana. Jangan takut teman-teman, viralkan ya. Sebisa mungkin kita viralkan, jangan takut. Karena apa teman-teman? Di era Prabowo ini siapapun itu boleh kritik, siapapun itu boleh bertindak, asalkan itu benar. Jangan pernah takut apapun keadaannya teman-teman ya. Bayangkan oleh teman-teman, kawasan hutan disalahgunakan lebih daripada 6 triliun. Jaksa Agung menyerahkan uang kepada Kementerian Keuangan, ya kan? Ini bukan sekali dua kali, tapi ini untuk kesekian kalinya. Duit triliunan, ngeri. Ya, mari kita simak teman-teman. Inilah pendapat Prabowo tentang penjelasan koruptor dan penyalahgunaan kawasan hutan. Tapi sebelum kita simak videonya, buat kalian yang nyinyir ya masalah bencana alam yang seolah-olah disebabkan oleh Prabowo karena dia membuka lahan sawit. Sebenarnya pembukaan lahan sawit itu Prabowo ya bermaksud untuk bertujuan memakmurkan masyarakat yang ada di kawasan tersebut. Tapi di luar daripada ketidaktahuan pemerintah, ternyata banyak kawasan sawit yang ilegal, yang tidak semestinya ditanamkan sawit malah ditanam sawit. Makanya usut punya usut, akhirnya terbuka juga, dan pada akhirnya kalian bisa menyaksikan penyerahan uang hasil daripada penyalahgunaan kawasan dan penyerahan tanah seluas 80 hektar dari Jaksa Agung kepada Menteri Kehutanan. Oke, maka dari itu teman-teman, mari kita simak langsung penjelasan Prabowo. Oke, ini pidatonya. Saya kira ini bisa dikatakan baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita. Baru ujung. Penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Ini yang saya sebut dilakukan oleh mereka-mereka yang menghanut filosofi dan faham serakah nomics, berani melecehkan, berani menghina negara kesatuan Republik Indonesia, menganggap sepele pemerintah Republik Indonesia,
menganggap pejabat-pejabat di tiap eselon bisa dibeli, bisa disogok, sehingga mereka leluasa berbuat sekehendak mereka. Begitu saya menerima. Oke teman-teman, jadi itu adalah pidato Prabowo ketika mendapati penyalahgunaan kawasan hutan. Ngeri sedap guys ya. Makanya hati-hati buat kalian ya. Hati-hati, jangan mentang-mentang kalian punya duit, kalian bisa ini bisa itu, menyalahgunakan kawasan, menyalahgunakan wewenang. Hati-hati kalian. Di era Prabowo nggak bisa kalian main-main ya. Ya, buat Bapak Prabowo, Bapak Purbaya, dan Bapak Jaksa, semangat selalu Pak. Jangan takut Pak, masyarakat bersama Bapak. Oke Pak, tetap semangat. Semoga Bapak selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Bum.